Munculnya agama Buddha di Indonesia dilatar belakangi letak wilayahnya yang strategis, yaitu letak di antara dua benua dan dua samudra. Hal itu yang menyebabkan pada zaman dahulu di Indonesia dijadikan sebagai jalur pelayaran yang strategis antara India ke Cina ataupun sebaliknya. Banyaknya perdagangan Cina dan India mulai melalui Indonesia menyebabkan adanya pengaruh kebudayaan baik dari India maupun Cina. Para pedagang Cina dan India tidak hanya berdagang di wilayah Nusantara, tetapi juga berperan dalam proses penyebaran agama, khususnya agama Hindu dan Buddha. Agama Buddha merupakan agama yang tidak mengenal kasta, sehingga dapat menyebarkan dengan merata tanpa memandang suatu kalangan ataupun kasta tertentu. Masuknya agama Buddha di Indonesia diperkirakan awal abad pertama atau saat mulainya perdagangan antar wilayah melalui jalur laut. Kerajaan Sriwijaya merupakan asal mula perannya kehidupan agama Buddha di Indonesia. Dimulai pada zaman Sriwijaya di Suvarnadvipa atau Sumatera pada abad ke-7. Hal ini terlihat pada catatan seseorang sarjana dari Cina bernama A. Tesing yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara serta mencatat perkembangan agama Buddha di sana. Biarawan Buddha lainnya yang mengunjungi Indonesia adalah Atisa Dhammapala, seorang profesor dari Nalanda, dan Vajrabadi, seorang penganut agama Buddha yang berasal dari India Selatan. Selain kerajaan Sriwijaya, masih banyak kerajaan-kerajaan lain yang bercorak di Buddha Indonesia, seperti kerajaan Tarumanegara, Mataram kuno, dan kerajaan lainnya. Semua kerajaan tersebut berperan dalam proses perkembangan agama Buddha di Indonesia. India memiliki pengaruh kuat terhadap kerajaan-kerajaan pada saat itu. Di Pulau Jawa berdiri kerajaan Buddha, yaitu Kerajaan Sailendra. Meskipun kerajaan Sailendra tidak sebesar kerajaan Sriwijaya, akan tetapi peninggalannya masih berdiri hingga saat ini. Salah satu peninggalan dari Candi Borobudur yang merupakan warisan kebudayaan bangsa Indonesia dan termasuk sebagai salah satu dari kerajaan dunia. Candi Borobudur adalah sebuah cerminan kejayaan agama Buddha pada saat itu. Selain itu ditemukan juga lempengan batu berwarna di satu puing rumah bata yang diperkirakan kamar biksu Buddha. Lempengan batu itu berasal dari dua syair Buddhis dalam bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf Pallawa. Namun pada perkembangan pengaruh India makin memudar. Akan tetapi pengaruh dari negara Tionghoa yang mendominasi agama Buddha sampai sekarang. Hal itu dapat dibuktikan dari bentuk-bentuk patung, ornamen, dan tempat ibadah saat ini lebih didominasi unsur Tionghoa daripada India. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang Tionghoa beragama Buddha yang berdagang di Indonesia sejak zaman dahulu, sehingga proses perkembangan agama Buddha lebih banyak didominasi oleh kebudayaan orang Tionghoa ketimbang dari India.